Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita mau siaran di Sonora Palembang. So sebelum menonton jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Thank you. Ya baik, acara itu Corner kembali menjumpai sahabat suara. Langsung saja kami perkenalkan narasumber yang sudah hadir. Ada seperti biasa Pak Wawan Nurmansyah, Eskom MCS ya, dosen teknik informatika Unika Musik Atas. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang sahabat Sonora. Kabarnya? Alhamdulillah sehat, mantap. Mantap. Berikutnya ada Mbak Meriani SSI ya, owner dari Mary Shop. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Baik, kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah. Ya, sahabat soalnya kita kembali seputar YouTube. Nah, ini lagi tren YouTube ini karena bisa menghasilkan uang ya. Nah, apakah seperti itu? Langsung saja kita tanya ke pakar-pakarnya. Baik, kemana dulu nih? Pak Wan? Oke, silakan Pak. Ini apa? Pembuka soalnya. Nanti ada narasumber pelaku ya. Baik, selamat siang seluruh sahabat Sonora, khususnya di Kota Palembang ataupun di Nusantara lah ya, karena kita ini juga online di YouTube. Jadi saya berbicara dalam ruang lingkup juga dalam akademisi gitu ya. Nah, penggunaan YouTube selanjutnya nanti dalam ruang lingkup juga usaha, dan mungkin banyak lebih Mbak Mary menjelaskan terkait dengan secara teknis mengenai bagaimana mendapatkan reward ya, pastinya apa fresh money lah gitu ya dari YouTube, kayak kita apresiasinya. Nah, untuk YouTube sendiri kalau kita lihat di kalangan anak akademisi ataupun juga entah itu dosen ataupun guru sekarang sangat bukan saja sebagai suatu hal yang sifatnya opsional, sekarang bisa jadi itu memang kewajiban, karena dalam ruang lingkup pembelajaran sekarang banyak sekali tinggal di share saja link yang sudah dibuat, hasil YouTube ataupun hasil video yang di create dengan tim ataupun buat sendiri untuk menjelaskan suatu materi. Selanjutnya di broadcast ataupun dikasih URL-nya ke siswa ataupun ke mahasiswa, demikian. Nah, dalam ruang lingkup kami pun di UKMC itu ada UKMC TV dan ada subscribernya juga, dan di situ secara seriously untuk membangun ataupun mengelola YouTube itu sendiri dalam ruang lingkup dokumentasi, dalam marketing, pengenalan UKMC, ataupun dalam kita mempromosikan ya, pastinya seperti itu. Nah, untuk saya sebagai dosen itu sangat dibutuhkan YouTube ini dalam sisi mengupload kegiatan supaya kita bisa flashback lagi ataupun sebagai recording report juga, dokumentasi maksudnya. Jadi sangat membantu sekali YouTube ini. Terlepas nanti ada rewardnya itu, kalau saya mungkin belum masuk ke YouTuber penuh seperti itu ya, penuh full waktu lah gitu. Nah, jadi ya kalau dibilang untuk masalah subscriber itu ya tidak begitu saya pedulikan dulu gitu. Akan tetapi ya dalam ruang lingkup mahasiswa saya dalam mengerjakan tugas kuliahnya itu ataupun untuk skripsinya sekalipun, itu mereka sekarang mendokumentasikan di video dulu, selanjutnya upload ke YouTube-nya. Nah, dengan kata lain ini bisa dalam sisi historis mereka, jejak digital mereka tuh sudah ada ditangkap kayak gitu. Ini beberapa mahasiswa saya yang kemarin skripsinya mengenai robotik ya, ada membuat booth yang basisnya IoT di kaki lima itu. Dia bootnya itu ataupun tempatnya itu bisa terbuka sendiri, tertutup sendiri, kalau hujan dia bisa nutup sendiri. Nah, itu sudah ada tuh di YouTube sudah saya upload kayak gitu, ataupun yang dalam ruang lingkup tema lain. Dan kami pun dalam kompetisi-kompetisi yang nasional kami juga broadcast di YouTube kami. Jadi mahasiswa-mahasiswa mengikuti kompetisi nasional yang waktu yang kami ikuti juga, walaupun ada yang menang, ada yang juga belum menang, ataupun kemarin-kemarin juga kita ngikuti yang sifatnya sebagai finalis ya di UNAN
Padang. Jadi kami ngikutin kompetisi itu secara daring, dan itu live recording yang kita juga ngupload ke YouTube juga sebagai stories kami kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita nanti bisa dapatkan pembanding tuh, bahwasanya history kita yang ada di YouTube tadi bisa kita melihat dalam ruang lingkup kinerja kita, perform kita, bahwasanya dengan teknologi saat ini, video itu tadi, dokumentasi itu tadi, bahwasanya tidak ada perbedaan hampir-hampir dalam sisi serapan ilmu ataupun hard skill yang dimiliki oleh pihak Sumatera ataupun Jawa sekarang. Hampir-hampir tidak ada. Ataupun sekarang di luar pun kita ngomong berbandingan dengan negara ASEAN lah ya, itu pun kita, mahasiswa kita pun ya boleh dikatakan di Indonesia ya saya ngomong, dengan di luar itu tidak ada hampir bedanya kayak gitu, tidak ada bedanya gitu. Sekarang ini karena kita mendapatkan materi tutorial dari YouTube itu sangat gampang dan mudah sekali dan open ya, tidak berbayar seperti itu. Nah, ini pun mahasiswa kita alhamdulillah sudah ada landing di Polandia tuh yang studi di sana. Dan ini pun menjadi narasumber juga inspiratif untuk dalam ruang lingkup bagaimana dia mendapatkan beasiswa, belajar dari YouTube juga bagaimana meregistrasi, mendapatkan scholarship itu seperti itu. So, jadi intinya kalau dari sisi kami di akademisi demikian aktivitas kami menggunakan YouTube. Nah, nanti selanjutnya secara teknis rekan-rekan sahabat Sonora khususnya bisa banyak tanya nih dengan rekan kami Meriani seperti itu dalam ruang lingkup YouTube, tapi juga dilingkan, dikomunikasikan ataupun disinkronisasikan ataupun dihubungkan, nah banyak istilahnya, dengan e-shopnya ataupun e-commerce seperti itu, sehingga kesinambungan ataupun kita penggunaan teknologi, ingat siapapun yang menguasai teknologi dia akan berjaya seperti itu. Nah, itu salah satunya kita mencoba, kalaupun kita tidak bisa membangunnya, menggunakannya saja atau menguasai teknologi itu jangan sampai tidak seperti itu. Demikian Mas Edi. Baik, terima kasih Pak Wawan atas ulasannya. Baik, ke Mbak Meriani ya. Iya. Ya, Mbak, mungkin bisa diceritakan ya, sudah berapa lama membuat channel YouTube, kemudian apa alasannya bergabung di dunia per-YouTubean? Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya berapa lama saya membuat channel YouTube, ini sangat baru sekali ya Kak. Jadi lebih tepatnya itu akhir bulan Mei kemarin 2020. Jadi ini udah masuk bulan Oktober, baru 5 bulan saya membuat channel YouTube. Kalau ditanya kenapa alasannya, ya karena memang saya sendiri hobi sekali untuk membuat video-video seperti itu. Jadi memang saya tuh hobi membuat video seperti videoin anak-anak yang lagi hafalan Quran, atau juga membuat video untuk produk jualan kita seperti itu kan. Nah, kita share di sosial media seperti di Instagram, Facebook, atau di aplikasi WhatsApp. Nah, jadi ya udah akhirnya saya buat channel YouTube, salah satunya untuk mendokumentasikan video-video yang saya punya. Nah, di sisi lain juga saya mempelajari bagaimana caranya agar channel YouTube saya itu bisa dimonetize atau dimonetisasi. Gitu. Kontennya bisa di seputar apa? Kalau channel YouTube saya itu di Meriani Official, itu kontennya banyak, meliputi vlog, traveling, food, fun, dan juga ada unboxing juga. Jadi berbagai macam teori ya. Ya, lalu ini langsung ke intinya nih. Bagaimana cara agar channel YouTube kita dimonetize? Langsung point of view-nya. Agar channel kita dimonetisasi, jadi kita harus tahu dulu nih monetisasi YouTube itu apa. Jadi monetisasi YouTube itu adalah proses untuk dapat menghasilkan uang dari video-video yang kita upload gitu kan, dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan yang ada di video kita. Jadi monetisasi YouTube itu syaratnya ada dua. Yang pertama harus mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Nah, itu syarat untuk dimonetisasi. Itu sih. Iya, sedikit. Apakah kita di YouTube ini apakah cukup menjanjikan seperti itu, Pak? Seperti itu? Tergantung channel YouTube-nya ya. Kalau misalkan channel YouTube-nya mendapatkan subscriber dan view yang banyak, ya maka nanti dia akan bisa mendapatkan hasil yang bagus juga. Artinya bisa juga kita hidup dari YouTube ya? Bisa sangat. Apa sudah ada di situ, Pak? Sudah ada di situ? Ini kita lagi proses. Iya. Oke. Nah, berapa lama Mbak agar channel YouTube kita ini dimonetize?
Kalau ditanya berapa lama itu sebenarnya nggak menjamin ya Kak ya. Jadi tergantung channel YouTube-nya masing-masing. Kalau di channel YouTube saya sendiri itu ketika saya baru buat 2 bulan itu baru dimonetize. Jadi ketika sudah memenuhi syarat 1000 subscriber sama 4000 jam waktu tonton, baru kita bisa mendaftarkan untuk bergabung ke dalam program partner YouTube. Nah kalau di channel saya sendiri itu ditinjau hanya 1 hari saja. Jadi hari ini misalkan saya sudah mendaftarkan, besoknya saya mendapatkan email dari YouTube itu bahwasannya channel saya sudah dimonetize. Jadi nggak menjamin, tergantung channelnya masing-masing. Ada yang bisa 1 minggu, bahkan yang bisa juga berbulan-bulan baru channelnya dimonetize. Kalau mendaftarkannya tadi gimana Pak? Kalau mendaftarkannya ketika kita misalkan sudah memenuhi syarat tadi ya, kita mendaftarkannya nanti di YouTube Studio itu akan diarahkan seperti itu. Yang pertama kita akan mendaftarkan akun channel kita itu ke Google AdSense gitu, ya. Jadi kita kaitkan ke Google AdSense karena kan Google AdSense fungsinya untuk mencairkan uang yang kita dapatkan dari YouTube. Gitu. Oke, selanjutnya Gimana, kecepatan nggak tuh? Apa? Karena syaratnya tadi itu tuh sangat menarik sekali itu Mbak Mary tadi menjelaskan sebelum dia masuk ke monetize tadi ya, monetisasi tadi itu apa? Subscriber dulu kayaknya jadi poin utama ya? Iya, syaratnya harus 1000 dan subscriber. 4000 jam ya. Itu. Oke Mbak, selanjutnya Mbak, nah untuk mendapatkan subscriber yang banyak, Kan itu maksudnya. Maksud saya itu tujuannya. nah itu kuncinya tipsnya supaya banyak yang Subscriber bisa ya. monetize. Gimana Mbak? Kalau misalkan trik saya ya, saya promosikan ke sosial media, gitu. seperti ke Instagram, ke Facebook, ke aplikasi WhatsApp. Jadi ketika kita ingin mengupload video channel kita ya, kita promosikan ke sosial media dulu seperti itu, agar banyak yang subscriber gitu. Itu sih yang saya lakukan ya, agar subscriber itu banyak. Gitu. Ada cara-cara yang lebih cepat? Kalau yang lebih cepat, misalkan kita punya teman selebgram nih, nah itu bisa banget kita minta bantu untuk mempromosikan channel YouTube kita. Oh ya, sebenarnya mohon maaf ya saya potong nih. Harusnya direlasikan juga dengan akun-akun media sosial lain nih. Maksudnya kayak IG-nya berapa nih? IG saya hampir 6.000 followers. 6.000 followers. Nah, kayak gitu. Karena kebanyakan kan kalau kita lihat kinerja cara kerjanya artis itu yang hidup dari YouTuber juga seperti itu. Mereka kan tidak lepas juga dari yang sifatnya bisa live streaming ataupun juga postingan itu dibaca, dilihat yang dalam waktu cepat kayak gitu ya. Jadi kalau kita langsung buat, langsung kita upload, kayak IG kan kita langsung live juga bisa. Kita buat langsung upload di situ pun langsung bisa. Maksudnya tidak ada lagi proses editing seperti apa gitu kan. Nah mungkin dalam sisi yang IG tadi sinkronisasi, nah istilahnya itu sinkronisasi. Jadi ketika kita buka adanya akun IG, ada akun Facebook ataupun Twitter, tapi Mbak Mary tahu saya Twitter belum main ya? Nggak main tuh, belum main dia. Jadi baru disinkronkan lah itu semuanya supaya nanti link kita punya channel YouTube nanti itu bisa di broadcast. Dengan catatan juga kayak gitu, sebelum kita dapat subscriber ini tadi, tentunya kita harus mengenalkan itu dengan media sosial tadi, link kita seperti itu. Ataupun kalau kita punya, ya ini mungkin caranya agak kurang layak kalau dari saya sisi orang ilmu praktis bukan akademisi ya. Kita memiliki sejumlah akun email, terus saya boom, istilahnya kayak gitu. Jadi saya broadcast link saya itu pakai boom email itu. Tapi ini agak kurang pantas kayak gitu. Tapi kalau kita mau ketika orang-orang yang mendapatkan email kita tuh merasa tidak terganggu ya bermain is oke ya. Sebenarnya kalau kita lihat marketing itu, mohon maaf kalau saya kita punya data HP ya, kita ngomong marketing ya. Bahwasanya ketika Anda masuk ke suatu mall kayak gitu ataupun area, itu nomor kita tuh langsung dimasukkan iklan-iklan ataupun apa-apa yang mau beli nih, mau beli apa nih, kita merasa terganggu nggak nih, kayak gitu. Ini kan sebenarnya sama saja juga kayak membroadcast kayak gitu. Jadi ada terdetek suatu nomor yang terdata oleh server mereka kirim SMS gateway.
kayak gitu. Nah, sama halnya kalau misalkan saya mungkin cara yang saya bilang tadi, kita pakai bom email tadi. Jadi ketika orang yang sudah sekarang nih berapa banyak orang sudah butuh email itu. Verifikasi itu pakai email kayak gitu. Jadi itu salah satu juga mungkin harus ditekankan bahwasanya untuk mengenalkan kita punya channel YouTube tadi tidak akan pernah lepas dari yang sebelum background kita punya media sosial seperti IG tadi ataupun Facebook tadi. Nah, itu kita harus berkenalan banyak orang secara dunia maya tadi. Tapi nanti ada nih juga Mbak Mary mungkin akan menyampaikan materi-materi mengenai subscriber itu bisa nurun. Padahal kita sudah sekian, tapi bisa turun ya Mbak ya gitu. Itu nanti selanjutnya tuh. Ya. Jadi Mbak, kita juga perlu juga ya belak-belakan ajak ayo subscribe gitu ya. Iya, itu perlu bisa juga. Kemudian ada hashtag itu seperti itu juga perlu itu sangat perlu sekali karena itu bagian keyword ya. Bagian keyword YouTube, kalau misalkan kita kasih hashtag itu ketika orang mencari nama kita, nah itu lebih gampang direkomendasikan sama pihak YouTube. Oke, nah tadi seperti kata Pak Wawan tadi subscriber juga bisa turun ya, bisa dijelaskan gimana? Kalau subscriber, saya pernah juga sih subscriber turun ya. Biasanya itu dari sub for sub gitu ya, sub for sub. Jadi kebanyakan orang yang sub for sub itu dia subscriber channel orang, lalu orang itu subscriber channel kita. Nah, tapi kebanyakan orang yang subscriber itu dia sebenarnya nggak nonton video kita. Nah, itu biasanya dibilang spam sama pihak YouTube. Akhirnya ya udah terhapus dengan sendirinya subscribernya gitu. Oh gitu. Iya. Itu sih. Nah, terus Mbak, berapa banyak video yang harus kita upload ya untuk bisa dimonetasi Mbak? Kalau berapa banyak sebenarnya juga ini nggak bisa menjamin ya, tergantung channel YouTube-nya masing-masing. Yang pasti dia harus memenuhi syarat itu yang tadi 1000 subscriber sama 4000 jam waktu tonton. Jadi kalau misalkan dia upload satu video tapi dia sudah mencapai syarat itu, dia bisa dimonetize channel gitu YouTube-nya. Ya. Berarti tergantung kontennya menarik. Iya gitu betul. Ya. Semakin banyak yang nonton, semakin lama banyak yang subscribe gitu kan, viewersnya naik gitu kan. Kalau misalkan channel YouTube saya, ketika saya upload video ke 22 baru itu tercapai 1000 subscriber sama 4000 jam waktu tonton. Jadi tidak bisa menjamin berapa banyak video itu yang kita upload. Apa Mbak kira-kira konten yang meledak punya Mbak itu channelnya Mbak, kira-kira bisa sampai berapa view itu Mbak kira-kira? Kalau di subscribe saya sih game ya, game itu bisa tembus sampai 4000 viewers. Ada juga unboxing dan review makanan gitu. Game itu gamenya secara online atau gimana? Enggak, itu kita record ulang aja. Gitu. Terus yang kayak kita ngomong gitu ya, ini kayak gini. Iya, terus kita tampilin aja itu gamenya gitu kan. Berarti perlu ini juga ya, ada unsur-unsur penunjangnya Mbak ya, gimana Mbak? Misalnya bisa diceritakan Mbak unsur-unsur, misalnya peralatan apa penunjangnya itu? Sebenarnya kalau misalkan ingin buat video itu, yang pertama kita harus buat video seoriginal mungkin ya, asli buatan kita sendiri tanpa kita re-upload atau ambil dari video orang lain. Jadi kalau buat video itu, kalau misalkan baru pertama YouTuber pemula itu lebih baik videonya durasinya itu jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek gitu ya, minimal 5 menit sampai 10 menitan. Itu sih kunci untuk mendapatkan viewer yang banyak gitu. Oke, nah lalu apa yang harus diperhatikan Mbak ketika kita upload video di YouTube? Oke, kalau misalkan upload video di YouTube, pertama yang saya lakukan yaitu tadi kita membuat video itu seoriginal mungkin, asli buatan kita sendiri tanpa kita re-upload atau ambil video dari orang lain, dan jangan sampai kena copyright gitu ya. Karena kalau misalkan sudah re-upload atau kena copyright, justru channel YouTube kita itu menghambat untuk dimonetisasi gitu. Jadi lebih lama untuk dimonetisasi. Bahkan bisa jadi ditolak gitu kan. Backsoundnya juga tuh, jadi bukan saja video. Lagu gitu kan. Kalau misalkan kena copyright itu sulit untuk dimonetisasi. Gitu. Kalau tidak di sini, geser dikit ya. Bisa tak?
Dia nyeting ini, dia nyeting. Oh iya, Umi ya dapetnya. Situ beda. Sini lagi. Oke, Ibu. Buat ini, sudah. Kelihatan sebenarnya. Ini Ya.